Praktik jual beli barang lintas negara atau yang dikenal dengan nama cross-border illegal di e-commerce semakin menjadi perhatian sejumlah pihak. Kehadiran produk dari luar negeri yang dapat dijual langsung dengan harga yang murah dari penjual ke e-commerce di Indonesia dengan bebas tanpa bea masuk berpotensi merugikan pelaku usaha pemegang hak impor resmi, pelaku UMKM, dan negara. Produk asing ilegal dengan harga yang murah dan tidak terjamin keasliannya tentu mengancam keberadaan produk lokal dalam negeri. Dan jika tidak diregulasi dengan baik, maka semakin besar potensi kerugian yang akan dialami negara akibat praktik cross-border ilegal yang diduga tidak membayar pajak sesuai aturan. Jaminan apa yang dapat diberikan pihak Kementerian Koperasi dan UKM untuk melindungi para pelaku usaha UMKM dari praktik pelanggaran cross-border ilegal? Menatap masa depan UMKM dalam Konspirasi Prabu. Nah, sekarang tentang keberpihakan negara begitu, Kang Vicky, pada UMKM. Sekarang kita tahu ya bahwa ada yang namanya platform, dan platform ini kan bisa masuk kemana aja, bahkan masuk ke handphone kita, dan mereka bisa jualan langsung di situ ya. Contoh ya platform joget-jogetan sekarang ini udah bisa langsung jualan. Kita nggak bisa data itu bagaimana transaksi ada di situ. Padahal mungkin dia termasuk UMKM ya, Kang Vicky ya. Sekarang bisa jualan bakso di situ, jualan baju di situ, jualan makeup di situ bisa juga gitu. Yang akhirnya mengurangi potensi ekonomi real di masyarakat karena berpindah ke platform. Masalahnya kan transaksinya dikontrol atau diatur oleh platform, bukan oleh negara. Betul. Gitu. Menurut Kang Vicky ini ada yang salah nggak nih dengan kayak begini? Betul sekali Kang Prabu. Ini yang sebetulnya dia diskusi-diskusi kita beberapa waktu ini ya, termasuk dengan Kang Prabu juga, bahwa isunya memang regulasi, bahwa data ini menjadi isu terbesar karena kan banyak sekali terminologi data is a new oil, data is a currency, new gold gitu kan. Jadi faktanya kita tuh cukup menantang nih isu datanya. Tapi sebelum itu Kang Prabu, sebetulnya ketika kita dorong semua digitalisasi, termasuk tadi ada platform semuanya bisa mengakses perdagangan gitu, ada kekhawatiran awal adalah apakah ketika kita dorong UMKM masuk ke dalam kue di meja ini terkait dengan digitalisasi, jangan-jangan nanti malahan berkompetisi di antara mereka karena kuenya nggak membesar. Tapi faktanya datanya Bank Indonesia itu menarik dari tahun 2020 dan 2021. Jumlah transaksi itu yang tahu awalnya sekitar 700 juta transaksi per tahun menjadi 1,2 miliar transaksi per tahun di e-commerce. Jadi artinya meningkat. Transaksi memang besar, konsumen yang besar, dan yang lebih menarik lagi dan positif menurut saya 53%-nya itu berasal dari suburban atau luar Jawa. Jadi ini mulai kuat karena isunya kan tadi Kang Prabu. Presiden juga termasuk yang concern ketika buat apa pemerintah dengan uang rakyat membangun infrastruktur sedemikian besar, infrastruktur IT gitu. Kemudian akhirnya yang mengendalikan platform, apalagi platformnya asing lagi kan. Kalau platform lokal masih oke lah, itu kan sebetulnya Kang Prabu, apalagi tadi yang joget-joget dan seterusnya. Nah ini memang harus diregulasi Kang Prabu. Sehingga yang pertama kali dan yang utama sebetulnya sejak tahun lalu, khususnya kami di Kemenkop UKM itu concern terkait dengan isu cross border ilegal. Jadi transaksi produk asing juga nih, masalah itu cross border. Kita tutup beberapa, kita sudah panggil 2 e-commerce besar dan satu sudah menutup 13 kategori jenis produk dari tahun lalu. Ada yang satunya lagi 3 jenis kategori besar. Ada kria, fashion, sama kuliner yang ditutup sama sebutlah Lazada dan Shopee ya waktu itu dipanggil oleh Pak Menteri langsung gitu. Nah ini menjadi isu karena pada akhirnya tadi datanya gak di kita. Yang kedua produk UMKM akhirnya dihajar dengan produk impor yang kita namakan sebutnya predatory pricing. Jadi benar-benar predator, harganya murah banget. Satu jilbab kerudung itu bisa harga Rp1.500, Rp1.700 gitu kan. Gimana UKM kita berkompetisi. Dan konsumen sih kan ya pasif aja, ada yang lebih murah ya dia lari ke situ. Betul. Kalau konsumen ya. Nah artinya kan negara harus hadir nih, Kang Vicky. Maksudnya konsep digitalisasi UMKM itu yang tadi diutarakan sebetulnya nggak lengkap ini kalau regulasi ekonomi digitalnya juga dilakukan gitu. Selama itu belum ada,
akhirnya juga ya buat apa juga masuk ke e-commerce pada akhirnya ya, kalau yang menikmati bukan kita sendiri. Ya, itu sebetulnya betul Kang Prabu. Itu yang sebetulnya kita dorong terus. Tapi memang sekali lagi di pemerintah ada yang namanya koordinasi karena aturannya kan bukan di Kemenkop UKM. Kalau urusan PPMSE, penyelenggara perdagangan melalui sarana elektronik kan ada di Kemendag. Itu mungkin dari Permendag, Peraturan Menteri Perdagangan. Untuk izin platformnya itu di Kominfo gitu ya. Ya, tapi poinnya dari sisi UKM Pak Teten clear bahwa selalu menyampaikan kita tujuannya pokoknya mengafirmasi, memproteksi kepentingan UKM. Untuk itu apapun ya kita akan perjuangkan lah intinya gitu. Jadi sekarang on proses lah ya. Semua on progress. Ya, saya tahu sih kalau Pak Menteri Kang Teten ini sangat berjuang ya untuk cross border, kemudian juga memproteksi produk lokal di e-commerce gitu. Tapi ini perjuangan panjang ya Kang Vicky ya, karena gagasan itu kayaknya 1-2 tahun yang lalu saya dengar dari beliau dan sampai sekarang masih belum selesai. Masih gitu. Challenging karena memang menunggu ya, tapi mudah-mudahan ya, harusnya sih kalau kemarin kan memang terinfo Juli ini mudah-mudahan bisa selesai dari revisi Permendag 50 tahun 2020 yang mengatur PPMSE ini. Yang Prabu mudah-mudahan ya kita pastikan karena kan kemarin juga baru ada reshuffle kabinet ya, jadi Pak Mendagnya baru, mungkin dia perlu ada adjustment, tune in dulu gitu ya, kaitannya beberapa isu yang memang beliau sedang prioritaskan gitu kan. Mudah-mudahan bisa segera. Mudah-mudahan bisa segera ya. Kita tunggu Juli loh ini. Juli tolong diundang lagi ya ke sini ya. Udah jadi atau belum? Nanti Kang Prabu harus undang Pak Mendag dan Pak Menkop KM dalam satu forum. Iya betul. Itu rasanya Juli, ya. Kadang media kan bisa mempresur ya pemerintah. Karena ini kan salah satu fungsi. Karena ini masalah serius sih. Setuju. Kang Vicky. Saya pikir ini salah satu concern ya. Dari UMKM saat ini ya tentang tadi ya predatory pricing terutama untuk fashion, makeup gitu kan. Ini kosmetik ya. Kita punya potensi besar, tapi begitu masuk ke e-commerce dengan algoritmanya lalu dengan kapitalisasi yang begitu hebat gitu ya. Niat kita untuk majuin UMKM akhirnya jadi terhambat. Betul. Gitu. Belum lagi kita bicara masalah ini, masalah komisi. Ya. Masalahnya banyak. Masalahnya banyak. Karena memang tidak diregulasi akhirnya terbuka. Tapi sekali lagi Pak Teten juga selalu mengingatkan bahwa pemerintah nggak boleh terlalu banyak meregulasi hal-hal yang sebetulnya harus menggunakan pendekatan mekanisme pasar. Jadi harus itu, kalau enggak karena nanti jatuhnya ya tidak akan ada berimbang. Itu kalau pemerintah terlalu ikut campur, ini bahaya justru terkait dengan kondusivitas pasar tersendiri. Itu sendiri gitu sebetulnya. Ya minimal yang peraturan yang pertama inilah yang Permendag 50 ini bisa segera mudah-mudahan jalan revisinya sesuai dengan harapan kita semua. Saya pikir sih impactnya untuk publik juga akan baik dan disambut positif ya kalau memang bisa berlaku sih, Kang Vicky. Platform lokal juga bisa berkembang, produk lokal juga dapat tempat yang fair. Ini kita belum ngomongin algoritma ya. Betul. Bagaimana kita negara semestinya juga bisa hadir untuk mengintervensi algoritmanya gitu, agar dipastikan fair. Ini juga kan masalah juga nih Kang Vicky. Jadi Presiden selalu mengingatkan 3 hal yang tadi mesti diproteksi, betul Kang Prabu tadi, bahwa UKM-nya, platformnya, e-commerce-nya, dan yang ketiga konsumennya. Konsumennya juga harus dipastikan karena tadi jangan sampai terima barang bajakan yang kualitasnya ternyata jauh dari beda dengan gambar. Karena tadi ya isu cross border dan seterusnya. Nah termasuk juga e-commerce. Ini kan ada referensi kasus India di mana sebetulnya e-commerce lokalnya sudah habis. Terakhir Flipkart itu diakuisisi Walmart 90%, akhirnya udah semua punya Amerika gitu kan. Nah ini yang di India ya, Amazon dan Flipkart yang berkuasa. Ini juga menjadi concern Presiden, oleh karena menitipkan Pak Menkop UKM berkoordinasi dengan Pak Mendag dan Pak Menkominfo bersama dengan Kementerian Investasi, Bappenas, Setkap dan seterusnya terkait dengan regulasi lah. Ini untuk segera mengakselerasi tadi concern Presiden terkait dengan melindungi 3 stakeholders utama kita, UMKM, e-commerce-nya, dan konsumen. Siap, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi ya, karena ini hal yang sangat penting ya buat kita semua. Nah berikutnya mungkin gini, saya mau apresiasi juga sama Kemenkop UKM ini dengan inisiatifnya ya, membuat percontohan
seperti Post Blok ya, Blok M-Block ya, dengan model-model seperti itu. Saya dengar juga sekarang udah ada di Jogja ya, atau Di Jogja sudah Jogja. JNM. Di mana lagi tuh? Di Padang ada Fabric Block. Oke. Di Bandung sebetulnya ada Hallway. Betul. Termasuk yang gedenya Sarinah lah ya. Sarinah ya, yang Betul. baru juga diresmikan. Yaitu contoh yang simple menurut saya sih, Kang Vicky dan juga mungkin Kang Teten kalau menonton ya. Hal yang simple dan real, terlihat secara visual bahwa UMKM itu ketika ditempatkan di satu tempat lalu dikemas dengan sebuah konsep yang menarik, hasilnya tuh sangat luar biasa. Luar biasa. Jadi bahasanya diwonge dirumahkan. Kalau bahasanya Pak Teten, Kang Teten tuh selama ini dulu pertama kali beliau selalu cerita, pertama kali jadi menteri ketemu sama mall-mall, selalu bilang bahwa ada aturan ini di mall itu sekian persen juga UMKM. Tapi kadang disimpannya di situ di ujung-ujung, kalau nggak di basement di gang-gang kecil yang nggak menuju ada toilet trafficnya gitu kan. Kalau di toilet masih mending lah orang datang ke toilet, tapi ini di ujung-ujung. Tapi pertanyaannya adalah dari para pengelola mallnya nggak compete gitu si UKM-nya dengan brand-brand global, ini bukan tempatnya. Nah ketika ada inisiatif dari, nah ini yang disebut agregator juga. Jadi teman-teman kalau geng blok ini kan Radar Ruang Riang ya, Mas Handoko CS ini memang adalah agregator produk lokal, mengkurasi dan seterusnya tadi membuat bisnis model yang tepat, akhirnya bisa jadi menarik, ada experience-nya dan seterusnya. Di Bandung ada gengnya Hallway, itu Robi CS gitu, pasar basah, pasar Kosambi yang legend yang udah ya itu udah pasar tua gitu. Kemudian diubah konsepnya, bisa di Bandung juga ada di pasar situ dan beberapa lagi lah. Termasuk juga Sarinah. Ketika memang di awal didesain, buat narasi dengan baik gitu ya. Kemudian diceritakan, produknya dipilih, ternyata luar biasa tadi. Level M Block yang nggak ada parkiran bisa 11.000 per hari trafiknya. Traffic 11.000 orang. Wow. Sarinah bisa 40.000 orang sehari. Itu sebetulnya mall-mall lain tuh harusnya getar. Nah, bicara terkait isunya adalah bagaimana conversionnya, transaksinya. Nah, tapi kan udah ada traffic, conversion tuh tinggal satu langkah lagi dibandingkan masalah lain lah ya. Masalah lain, tinggal dibandingkan ada produk bagus tapi nggak ada traffic kan gitu. Betul. Rasanya akan lebih mudah yang ini. Nah, ini memang kita terus ingin adopsi model bisnis seperti ini. Tentunya pelaksananya adalah teman-teman pelaku. Seperti yang tadi saya bilang, Pak Teten selalu bilang bahwa kita harus hanya sebagai pemerintah ini menstimulus, memberikan support baik dari segi kebijakan, anggaran mungkin kita punya keterbatasan tapi mudah-mudahan ada. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya kehadiran. Pemerintah hadir di sana, Kang Teten rutin bertemu dengan teman-teman di titik-titik simpul komunitas para pelaku UMKM kreatif di ruang-ruang tersebut untuk memotivasi, menjahit, kemudian ketemu dengan BUMN-nya, mencari sponsor untuk dukungan kegiatan dan seterusnya. Itu yang sebetulnya juga bersama-sama, sehingga di setiap forum Kang selalu ngajak nih teman-teman tersebut untuk sharing. Karena pemerintah jangan suruh bisnis lah gitu kan, ngelola tempat dulu kan begitu modelnya. Ya bukan kompetensinya juga. Betul, pemerintah sewa tempat, ngelola sendiri, yang ada akhirnya ya begitu-begitu aja. Ada pojok UMKM oleh kementerian atau oleh dinas gitu kan, itu banyak ditemukan. Nah sekarang nggak boleh, pemerintah dalam hal ini pendekatan Teten selalu bilang kita harus pendekatan inkubasi, selalu ada yang mengagregasi gitu. Ya itu contoh bagus sih, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi jumlahnya gitu. Kang Vicky, dan jadi kayak virus ya, bisa ada di mana-mana. Harusnya begitu. Lebih bagus kalau ada di luar negeri juga itu kayak gitu ya. Yang model-model M-Block dan macam-macam. Kan kita pernah ke Swiss kemarin kan. Betul, di Swiss kan kita ngelihat sendiri ada co-op ya. Betul, itu luar biasa kan co-op kan. Itu kita betul-betul melihat ya bahwa koperasi di luar negeri itu amazing ya kita di sana gitu. Betul-betul semua bisnis dikuasai dan seterusnya. Apalagi kan faktor experience kita ketika menyaksikan itu, Kang Prabu kan. Benar. Ada suasana sound yang ya luar biasa ke hati gitu. Iya. Koperasi. Kita bisa ya Pak. Kang Vicky, kalau ada koperasi kita kayak gitu tuh, aduh itu mimpi kita banget. Ya itu luar biasa sih.